Terima kasih Bapa. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Kami aman karena Engkau yang menjaga kami, Tuhan. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Kami yakin saat Kau berfirman, kami menang saat Engkau bertindak, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saat ini kami mendengarkan renungan Tuhan berbicara kepada kami. Kami siap mendengar dan siap melakukan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam renungan intim dengan Allah. Pada hari ini, hari Rabu tanggal 24 Desember 2025, kita akan mendengarkan dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan yang bertemakan bagaimana kita menanti. Pada perenungan hari ini yang berfokus dalam Mazmur pasal 130. Dan pembacaan Alkitab kita dalam satu tahun ini terdapat di dalam Wahyu pasal yang ketiga sampai pasal yang kelima. Saya harap Bapak Ibu Saudara-saudari dapat membacanya terlebih dahulu. Saya akan membacakan dalam Mazmur 130 ayat 5, demikian firman Tuhan. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Mazmur 130 ini dikategorikan pada nyanyian ziarah, yaitu Shir Hamalot, yang termasuk pada nyanyian ziarah mulai dari Mazmur 120 sampai Mazmur 134. Mazmur ini sering dinyanyikan saat melakukan kunjungan ziarah ke Yerusalem. Ketika melakukan ibadah Paskah, Pondok Daun, dan atau Pentakosta, Mazmur ini sering disampaikan sebagai respon kesungguhan hati untuk bertobat. Yang pertama, dari jurang yang dalam berseru kepada Tuhan,
dalam ayat 1-3. Apa yang dimaksud dengan jurang yang dalam? Dari jurang yang dalam artinya berangkat dari rasa bersalah yang sungguh-sungguh. Dari dalam keadaan terpuruk atau putus asa dan atau penyesalan yang mendalam. Dalam keadaan seperti itulah pemazmur berseru kepada Tuhan dari kerendahan hati atau dari ketulusan hati dan atau dari kesungguhan hati menyampaikan permohonan kepada Tuhan. Saat menghadapi pergumulan, seringkali manusia mencari pertolongan atau hiburan dan atau pelarian terhadap hal-hal yang dapat memberikan kesenangan yang bersifat negatif, seperti menenggak minuman keras atau menggunakan obat-obatan terlarang atau berjudi dan atau mencuri. Tetapi pemazmur mengarahkan keluh kesahnya kepada Tuhan. Inilah cara yang paling tepat. Tidak terdapat tindakan yang paling baik dari hal ini. Mengarahkan harapan satu-satunya kepada Tuhan di tengah persoalan yang sedang dihadapi. Lalu yang kedua, pada Tuhan terdapat pengampunan dalam ayat keempat. Manusia berdosa tidak sanggup melakukan satu hal, yakni membuang dosanya dari dalam kehidupannya. Karena orang berdosa tidak dapat menepiskan dosa yang diperbuatnya sendiri. Jika terdapat orang berusaha keras untuk menanggalkan sendiri dosa-dosanya, yang terjadi bukan menjauhkan dosanya, tetapi semakin menambah hitungan dosanya. Yang mampu menanggalkan dosa dari manusia hanyalah pribadi yang tidak berdosa, yakni Tuhan sendiri. Terdapat syarat untuk pengampunan dosa, yakni mengakui dosa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Hanya dengan cara ini manusia memperoleh pengampunan atas dosa-dosanya. Dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Percuma orang berdosa mengarahkan segala upayanya untuk melakukan perbuatan baik atau amal baik dan atau melakukan ritual keagamaan dalam mendapatkan pengampunan atas dosa. Upaya yang seperti ini adalah hal yang sia-sia atau percuma. Karena upaya orang berdosa akan melahirkan dosa. Upaya orang berdosa hanyalah kain yang berlumuran haid atau kotor di pemandangan Tuhan. Karena itu, yakinilah sepenuhnya hanya Tuhan yang sanggup mengampuni kesalahan dan dosa setiap manusia yang sungguh-sungguh berharap kepadanya. Hendaknya setiap orang melakukannya untuk memperoleh pengampunan dosa dari Tuhan. Lalu yang ketiga, menantikan Tuhan dan firman-Nya dalam ayat yang kelima. Dalam menjalani kesempatan hidup yang diberikan Tuhan kepada setiap orang yang hendaknya diisi oleh kepercayaan sepenuhnya kepada Tuhan, yang berkuasa dan berdaulat penuh atas kehidupan. Kuasanya tidak dapat dipahami dan diselami oleh manusia sepenuhnya. Ia melakukan segala sesuatu berdasarkan kesempurnaan hikmat yang dimilikinya. Ia yang menentukan segala sesuatu berdasarkan kehendaknya sendiri. Pengetahuannya sempurna untuk menentukan kapan waktu yang tepat untuk melakukan segala sesuatu berdasarkan kehendaknya. Ia adalah Allah pengasih dan penyayang manusia ciptaannya. Sangat penting untuk dihayati oleh setiap orang bahwa sasaran kasih yang ia miliki adalah manusia. Inilah yang dinantikan oleh pemazmur dan seluruh manusia yang berharap sepenuhnya kepadanya. Pemazmur begitu merasa bahagia menanti Tuhan dan firman-Nya berdasarkan kehendaknya sendiri. Pemazmur memiliki kesadaran yang mendalam tentang penantiannya akan Tuhan dan firman-Nya. Kapanpun Tuhan menjamah hidupnya, ia tunggu berdasarkan keputusan yang terbaik menurut Tuhan. Ia sangat bersuka cita berdasarkan waktu Tuhan, berdasarkan kehendaknya. Disinilah letak keindahan menanti Tuhan berdasarkan kehendaknya. Sangat tidak sopan bagi pemazmur mengharapkan kehadiran Tuhan untuk menolongnya berdasarkan keinginannya sendiri. Kapanpun Tuhan menyatakan kehadirannya, disyukuri berdasarkan kehendaknya sendiri. Lalu yang keempat, mengharapkan Tuhan lebih dari pengawal pagi atau ronda. Dalam ayat yang ke-6, setiap orang yang bertugas melakukan jaga malam atau ronda
memiliki keinginan yang begitu besar akan datangnya fajar. Karena setelah fajar menyingsing, tugas jaga malamnya akan segera berakhir. Petugas ronda memiliki keinginan yang besar akan terbitnya matahari. Lebih dari itulah, orang-orang percaya menunggu jamahan Tuhan. Kerinduannya akan pertolongan Tuhan begitu besar. Bagai rusa merindukan air di tengah gersang, bagaikan hujan dinanti oleh padang gurun tandus. Lebih dari itulah, jiwa-jiwa orang-orang yang haus akan pertolongan Tuhan di sepanjang kehidupan. Karena hanya Tuhan yang dapat memberikan sukacita, kebahagiaan, dan damai sejahtera dalam kehidupan. Lalu yang kelima, berharap pada Tuhan karena kasih setianya dan pembebas dari kesalahan dalam ayat 7-8. Selain sebagai pemberi kebahagiaan hidup, ia juga adalah pembebas dari hukuman karena kesalahan orang berdosa. Semua manusia telah jatuh ke dalam dosa. Dari semua manusia yang berdosa itu, tidak mungkin memiliki kekuatan untuk membebaskan dirinya atau orang lain atas kesalahan karena dosanya. Karena manusia berdosa yang akan dibebaskan, ia harus menjelma menjadi manusia terlebih dahulu. Hanya dengan cara demikian, Allah dapat melepaskan dosa dari kehidupan manusia berdosa. Hal inilah yang menyebabkan keselamatan bagi orang berdosa. Karena itu, percayalah sepenuhnya kepada Tuhan yang menyelamatkan. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk perenungan pada hari ini ya Bapa. Tuhan, ajar kami untuk menantikan firman-Mu, menantikan janji-Mu dengan iman kami dan pengharapan kami kepadamu ya Bapa. Di tengah penantian, teguhkanlah hati kami untuk tetap berharap pada firman-Mu. Kami percaya bahwa waktu-Mu lah yang selalu terbaik, waktu-Mu lah yang tepat, dan kasih setia-Mu tidak pernah gagal. Terima kasih Tuhan Yesus pada perenungan pada hari ini ya Bapa, biarlah kehendak-Mu yang jadi bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom.